Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santosa. Saya dari SMKN 1 Majak, KCD wilayah 9, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan coba memberikan pembelajaran yaitu tentang materinya di mata pelajaran ASJ. Mata pelajaran untuk ASJ ini diantaranya ada beberapa yang harus dipahami oleh siswa dan dipraktekkan oleh siswa. Salah satu diantaranya adalah DHCP server, kemudian remote server atau SSH server, FTP server, DNS server, NTP server, proxy server, Samba, mail server, web server. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang DHCP server dan SSH server. Untuk hari ini ada pembahasan tentang materi untuk di FTP server dan DNS server, yang mana DNS server dan FTP server itu semuanya dilakukan di sistem operasi Debian 8.5 untuk yang 32 bit, di mana siswa itu harus sebelumnya bisa menyeting atau melakukan konfigurasi di DHCP server dan di SSH server. Tidak banyak yang dilakukan untuk pembukaan, kita langsung ke materi saja untuk materi pembelajaran di ASJ ini. Hari ini saya ingin coba perlihatkan dulu yang harus kalian pahami atau yang harus kalian lakukan itu poin-poinnya apa saja. Ini sebelumnya belum saya selesaikan, tapi materinya sudah kalian dapatkan dari pemahaman yang materi usul yang modul dari Pak Kadarsa. Nah, ini DHCP server. Seyogyanya DHCP server ini adalah sebagai pondasi atau awal dari pembuatan sebuah server. Jadi intinya kalian itu digiring atau diharuskan bisa membuat sebuah router, sebuah server. Jadi server ini nanti fungsinya seperti router yang kalian sudah praktekkan, yaitu menggunakan mikrotik. Jadi fungsinya server ini sama dengan mikrotik. Nanti ada bandwidth-nya, kemudian ada proxy server, ada di mikrotik kan tentang web proxy, ada proxy server sama. Ya. Kemudian DHCP server juga buat, DHCP client juga kalian setting. Tentang DNS juga ada kan, kalian setting DNS-nya. Ya. NTP juga ada, file server juga, FTP server juga ada. Jadi semuanya ini yang kalian lakukan itu membuat sistem operasi untuk mikrotik, untuk sebuah router. Gitu loh. Jadi Debian ini yang digunakan ini layaknya itu kalau misalkan sudah semuanya disetting, itu akan menjadikan sebuah router. Nah, nanti perangkat atau PC yang kalian gunakan itu itu bukan hanya satu LAN card saja atau satu PCI saja, PCI LAN cardnya. LAN card yang digunakan itu nanti bisa ada 4 seperti halnya kalian di VirtualBox. Ada berapa? Ada adapternya ada berapa di VirtualBox? Kalau bisa dilihat di VirtualBox bisa dilihat coba. Ada berapa LAN card yang digunakan? Kita lihat di VirtualBox, di situ ada 4. Ya. Ada 4 LAN card, kita lihat sini di setting. Ada 4 adapter. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini semuanya harus terpenuhi kalau misalkan kalian ingin menjadikan sebuah router server ini. Ya. Jadi nanti jaringan pertama dia kemana, jaringan kedua dia kemana, jaringan 3 dia kemana, jaringan keempat dia kemana. DHCP-nya pun bukan hanya satu, kan kalian baru dikasih DHCP aja ini
setting DHCP 1 aja tentang DHCP ini udah kelabakan. Aya nu teu jalan teh lah, aya nu teu jeujeuh teh lah. Nah, DHCP ini yang kalian gunakan ini nanti semuanya dipakai. Kok nggak kelihatan? Nah, DHCP ini seperti halnya kayak kalian menggunakan di Mikrotik, setting ETH1, ETH0, ETH1, 2, 3, dan 4. Nah, ini juga sama. Nah, ini belajar dari situ untuk sebuah Mikrotik ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian menggunakan berbasis GUI itu gampang. GUI itu Graphic User Interface, yaitu menggunakan Winbox. Tapi kalau misalnya menggunakan CLI yang kalian gunakan sekarang yang di Linux itu CLI. Namanya CLI itu singkatan dari Command Line Interface. Jadi menggunakan berbasis teks, apa-apa diketik perintahnya. Beda dengan Winbox. Winbox mah tinggal klik aja kan. Nah, meskipun tinggal klik anggar layernya